Isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka. Yang ini adalah di alam terbuka. Mudah-mudahan ini semua adalah bagian kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawakan alam dari kegelapan, minadzulumati ilan nur, yaitu dari alam kegelapan yang tidak ada hukum sama sekali menuju alam yang terang benderang ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang saya berada di Plawong ya, di Ponjen. Yang ini adalah merupakan tempat wisata. Perlu saya ingatkan, di dalam tubuh manusia itu ada 4 perkara yang perlu dan selalu mendapat bimbingan. Karena pada hakikatnya kalau manusia ingin sempurna hidupnya, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat sempurna. Tidak ada kekurangan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena takwim itulah Allah menyebutkan laqad khalaqnal insan, telah aku jadikan bentuk manusia. Jadi padahal makna daripada manusia itu bukan hanya el-insan. Ada Banu Adam, rojulun, tetapi Allah menyebut di dalam Al-Quran al-insan, berarti sebuah kesempurnaan. 4 hal yang perlu mendapat bimbingan. Yang pertama adalah ruh. Ruh itu selalu mendapat bimbingan. Oleh karenanya pada saat manusia berada di janin, ya, berada di alam kandungan manusia, sebelum umur 120 hari itu sebaiknya ruh dibacakan berbagai ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Musyarrafat yang secara itu ulama-ulama itu ada yang dibacakan surat Al-Waqiah, ada yang dibacakan surat Al-Mulk. Kalau dibacakan surat Al-Mulk itu supaya nantinya akan menjadikan orang tersebut itu punya derajat yang tinggi. Lah, ruh inilah sebenarnya ketika didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya, wahai ruh, siapakah engkau dan siapakah aku? Ruh itu menjawab dengan jelas, ya, bahwa engkau adalah Tuhanku. Ketika itu Allah bertanya, alastu birabbikum? Ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Betul bahwa engkau adalah Tuhanku. Tetapi berbeda dengan nafsu. Kalau nafsu itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah engkau? Kata nafsu, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Inilah perbedaan antara ruh dengan nafsu. Kalau ruh itu tidak ada matinya sebenarnya, ya. Kalau ruh itu tidak ada matinya. Cuman kalau raga manusia sudah tidak dihuni oleh ruh, maka raga yang sebaik dan seindah apapun sudah tidak ada gunanya. Kemudian 4 hal yang perlu mendapat bimbingan. Yang kedua adalah kolbun, hati. Hati juga harus selalu mendapat bimbingan dari mulai kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kolbun adalah bahasa Arab yang maknanya artinya adalah selalu berbolak-balik. Maka di dalam at-tahiyat, di dalam at-tasyahud, kita sebelum mengucapkan salam itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kami untuk selalu menetapi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah merupakan panglima yang sangat bijaksana. Kalaupun manusia melanggar, ya, hukum-hukum Allah atau melanggar tradisi dan lain sebagainya,
itu sebenarnya hati kecilnya berkata itu tidak benar. Itulah yang namanya panglima hati. Panglima paling bijaksana di dalam tubuh kita. Karena ada segumpal darah, kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad manusia itu dikatakan baik. Karena itu bagaimana cara kita membimbing hati? Dengan berbagai kalimah-kalimah zikir, dengan berbagai kalimah-kalimah lafzul jalalah. Karena kalau sudah hati itu tertata, maka pantulan apa yang diperbuat oleh manusia hakikatnya adalah bentuk daripada apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, setiap harinya kita untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apakah engkau tidak ingin bahwa hati itu adalah selalu untuk berzikir? Karena kalau kita sudah berzikir akan menenangkan hati kita. Karena apa? Karena manusia itu merasa gundah, mungkin hatinya juga sedang merasa resah. Karena itu kita selalu akan berzikir, seperti halnya di dalam sholawat itu ada dikatakan tombo ati iku ono limang perkoro. Itu kan ada 5 perkara ya, tambah hati termasuk zikir wengi ya, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengingat kepada Allah taala di keheningan malam, tetapi kita ini juga sedang berzikir, yaitu dengan apa? Dengan memandang alam semesta. Ini namanya zikir ayat-ayat kauniyah. Betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan begitu indah. Ada pohon pinus, ada pohon jati, pemandangan yang indah. Ini semua diciptakan bukan untuk makhluk yang lain, tetapi diciptakan hanya untuk manusia. Karena itu setelah kita berzikir mengagumi apa yang diciptakan oleh Allah, maka terciptalah apa yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, 4 hal yang perlu mendapat bimbingan terus yang ada pada tubuh manusia adalah akal. Jadi akal ini akan selalu sempurna manakala dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak penghuninya ya. Jadi manusia dihargai oleh orang lain itu karena akalnya. Coba bayangkan, tubuh yang indah, mungkin wajah yang cantik, yang ganteng, manakala akalnya sudah tidak sempurna, ya itu juga kurang dihargai. Karena apa? Karena ketingkat sempurnaan manusia juga sebagai barometernya adalah akal. Karena itu akal selalu kita bimbing, jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kemaksiatan dan kemungkaran. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat ya. Ini pemandangannya cukup indah. Kita sudah bersilaturahim ya, sudah bertemu dengan murid-muridnya, kita menyempatkan untuk syuting. Kira-kira kita bisa mensyukurinya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu merenungkan betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tengah-tengah Covid-19 ini kita cepat-cepat dientaskan, cepat-cepat dikeluarkan sebagai bangsa yang kita cintai daripada musibah yaitu Covid-19. Ya, terima kasih kepada semua kru yang telah berpartisipasi dengan adanya pengajian ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.